Bersepeda itu banyak aspek-aspek yang menyenangkan. Menurut saya, aspek paling menyenangkan dari bersepeda adalah group rides atau bersepeda beramai-ramai ya, atau sering kita sebut peloton. Akan tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam group ride ini. Ketika kita sedang ride dalam peloton, masing-masing anggota dari peloton itu harus mengerti di mana dan kapan dan bagaimana setiap anggota akan bergerak ya. Ini movementnya mau kemana. Nah, dari situlah kita gunakan yang namanya isyarat tangan atau hand signs. Dalam video ini saya akan membahas macam-macam hand signs yang menurut saya penting untuk kita ketahui. Dan apabila rekan-rekan belum tahu, silakan di-share video ini kepada teman-teman rekan-rekan agar rekan-rekan bisa kompak dalam menggunakan isyarat yang sama dan bisa bersepeda dengan lebih baik. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Isyarat tangan ketika sedang dalam peloton. Satu hal yang sepertinya remeh akan tapi sangat penting untuk kita praktekkan dalam keseharian kita bersepeda, terutama ketika sedang bersepeda beramai-ramai. Ketika kita sedang dalam peloton, kita ada kecenderungan untuk nempel dekat-dekat satu sama lain ya. Dan ketika kita sedang bersepeda dalam kecepatan yang cukup tinggi atau kita kehilangan konsentrasi sedikit saja, sangat rentan bagi kita untuk terlibat dalam kecelakaan yang tentunya kita tidak mau mengalaminya. Mari kita bahas satu persatu apa saja isyarat-isyarat tangan yang jamak atau common atau normal kita gunakan. Dan apabila rekan-rekan belum paham juga, silakan di-share kepada teman-teman agar semua bisa kompak menggunakannya. Langsung saja rekan-rekan. Isyarat yang pertama adalah pelan-pelan ya. Artinya sepeda kita mendekati suatu titik di mana kita sudah harus bersepeda dengan kecepatan lebih rendah. Dan ini sangat-sangat penting dan saya tempatkan dalam posisi pertama. Dikarenakan ketika kita sedang slowing down, sangat sulit persepsi kita, mata kita untuk melihat apakah sepeda depan kita itu masih dalam kecepatan yang sama atau sudah mulai berjalan lebih pelan. Isyarat yang kita gunakan adalah seperti ini ya, tangan sebelah kanan atau sebelah kiri kita lambaikan seperti ini, kita turunkan seperti ini kira-kira ya. Dan orang di belakang akan mulai bisa membaca bahwa kita slowing down atau mulai pelan. Ada baiknya juga praktek ini kita tambah atau kita perkuat dengan isyarat verbal atau kata-kata yang kita keluarkan ya. Pelan-pelan ya, seperti ini. Dengan menggunakan isyarat ini, sepeda di belakang kita akan mampu melihat, oke, teman saya di depan ini ya, si pedal team mungkin sedang pelan-pelan, saya juga harus pelan. Dan mulai sigap untuk memperlambat laju sepedanya. Yang kedua yang setelah pelan ya tentunya harus berhenti. Nah, kita angkat tangan kita begini atau seperti ini ya, itu menandakan bahwa kita harus berhenti. Di depan ada lampu merah, yang paling depan angkat tangan, ya sudah siap dia berhenti, yang di belakang mulai juga mengikuti. Yang terjadi apabila kita tidak melakukan ini bisa terjadi tabrakan beruntun dan sangat-sangat berbahaya rekan-rekan. Apabila kita sedang di jalan raya, tidak memberikan isyarat, tahu-tahu kita berhenti mendadak, rekan-rekan kita di belakang bisa tidak siap dan akhirnya menabrak kita. Ini sangat-sangat penting kita perhatikan dan kita lakukan ya, berhenti, dan itulah isyarat yang kita lakukan. Isyarat selanjutnya adalah apabila ada lubang. Biasanya saya menunjuk, misalnya ada lubang, saya akan berdiri sedikit ya. Misalnya ada lubang ya, kita tunjuk seperti ini ke bawah. Posisi kita ketika di atas sepeda menentukan di mana posisi lubang itu. Apabila depan kita mulai menunjuk ya, ada lubang di sana atau ada misalnya jalan yang tidak rata, kita tunjuk. Itu berarti ada yang berbahaya di sana dan harus kita perhatikan. Ingat ya rekan-rekan, ketika kita sedang bersepeda kadang-kadang kita hanya fokus kepada apa yang ada di depan dan ketika kita melihat ada lubang sedikit itu tidak kelihatan. Dengan fokus kepada siapa yang memimpin peloton, kita bisa melihat oke, ada lubang di depan dan kita bisa menghindari peleknya rusak atau sepedanya rusak ya, apalagi pelek karbon mahal. Ingat ya rekan-rekan, kita harus hindari itu. Yang berikutnya adalah indikasi ya, atau lampu sen kalau kata orang Indonesia ya. Jadi kita harus menunjuk mau belok ke belakang kanan atau ke sebelah kiri. Kita tunjuk seperti ini atau seperti ini ketika kita sedang menghadapi satu intersection atau misalnya ada satu tempat di mana kita harus belok. Ingat rekan-rekan, ini juga bisa diperkuat dengan isyarat verbal, yaitu kita katakan kiri atau kanan ya. Yang terjadi rekan-rekan kita di belakang bisa siap ya, memperlambat sepeda dan mengikuti kita belok dengan smooth tanpa ada kurang satu apapun. Yang berikutnya adalah apabila ada bahaya di depan. Misalnya ada mobil parkir ya, atau misalnya ada polisi tidur yang sangat-sangat terjal yang kita harus hindari ke kanan atau ke kiri. Kita tunjuk dengan menggunakan tangan di belakang punggung kita. Tentunya tidak di depan ya, karena kita tidak bisa melihat ya. Kita tunjuk. Apabila kita tunjuk ke arah kanan, berarti sepeda kita harus pindah ke arah kanan. Apabila kita tunjuk ke arah kiri, berarti sepeda kita harus pindah ke arah kiri, karena bahayanya ada di sebelah kanan. Ini juga sangat penting rekan-rekan. Dikarenakan apabila kita sedang berada di belakang peloton itu, kadang-kadang halangan tidak terlihat di depan kita karena terhalang oleh pengendara yang paling depan. Dengan menggunakan ini, orang-orang di belakang bisa siap dan langsung mengambil arah sesuai dengan di mana bahaya yang harus dihindari.
Banyak ya rekan-rekan yang kadang-kadang lagi tidak konsentrasi atau tidak fokus, akhirnya nabrak mobil lagi parkir, dan itu ya tidak perlu ya. Kita sangat-sangat bisa hindari hal seperti itu. Jadi ingat rekan-rekan, isyaratnya adalah kita taruh tangan kita di belakang punggung, kita tunjuk ke kanan berarti bahayanya di kiri, kita tunjuk kiri ya berarti bahayanya di kanan. Maksudnya kita tunjuk itu kita pergi ke sana ya, pindah ke sana. Menggunakan road bike juga tentunya akan menghadapi hal-hal seperti kerikil-kerikil lepas di jalanan atau gravel. Biasanya saya akan menunjuk dengan menggunakan tangan seperti ini ya. Itu juga berlaku untuk gelas ya, ada pecahan gelas yang banyak ya. Saya biasanya akan tunjuk seperti ini. Berarti ada gravel atau pecahan gelas. Ya rekan-rekan di belakang kita bisa memilih untuk misalnya menghindari apabila aman ya, tidak ada mobil dari belakang, atau memperlambat jalur sepedanya. Dan ada pentingnya juga rekan-rekan apabila tidak sedang racing ya, setelah melewati banyak pecahan kaca, mungkin peletonnya bisa berhenti sebentar, masing-masing cek keadaan bannya ya, tidak ada gelas-gelas atau pecahan-pecahan kaca yang menempel di ban kita. Apabila ada bisa kita lepas sebelum dia menyebabkan lubang di sepeda kita. Mungkin hanya makan waktu 3 menit, akan tapi sangat menghemat waktu daripada banyak yang bannya bocor dan akhirnya harus ganti atau tambal ban pinggir jalan. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan dan bisa dicegah dengan cara kita cek dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu ada juga yang sering memberikan isyarat tangan seperti ini atau seperti ini ya. Artinya silakan maju ke depan. Ini juga berlaku apabila rekan-rekan minta dibantu ya di depan, karena sudah di depan dari tadi ya. Jadi menghadapi angin terus ya, gantian gitu ya. Harus ada teman di peloton yang ambil alih. Nah, kita bisa kasih sikut seperti ini atau kita suruh maju ke depan. Artinya kita minta bantuan. Dan ini juga berlaku untuk apabila ada mobil di belakang ya. Kita berikan dia, oke, silakanlah dahului saya, saat ini sedang aman dan saya awas dengan keberadaan mobil di belakang saya ya. Jadi ya silakan maju atau silakan maju. Saya sih lebih suka yang ini ya karena lebih kelihatan. Lalu ada juga beberapa kata-kata verbal atau isyarat verbal yang harus kita lakukan, yaitu car back, yaitu ada mobil di belakang, dan car up, yaitu ada mobil di depan. Apa maksudnya? Jadi apabila rekan-rekan, terutama kalau saya pakai radar ya, saya sudah lihat. Saya biasanya kasih ancang-ancang kepada rekan-rekan saya yang di depan, car back, berarti ada mobil di belakang. Atau misalnya rekan-rekan ada lihat di kanan memang ada mobil ya, langsung kasih tahu yang depan. Ya, just in case mereka tidak awas apa yang terjadi. Sama juga dengan car up, biasanya orang-orang di depan ya suka memberikan isyarat car up, berarti ada mobil di depan dan tidak aman untuk meneruskan perjalanan. Rekan-rekan belakang bisa pelan-pelan atau bisa mengambil tindakan evasif agar tidak terlibat dalam kecelakaan. Ada juga salah satu ya rekan-rekan, apabila rekan-rekan hendak mendahului seorang misalnya sepeda ya atau grup ya, misalnya ada baiknya juga rekan-rekan mengatakan passing ya atau hendak mendahului. Kalau saya menggunakan bel ting 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 gitu ya. Passing, kita kasih tahu bahwa ada grup atau ada seorang cyclist yang akan mendahului grup itu, jadi mereka bisa tahu tidak tiba-tiba ambil di sebelah kanan atau di sebelah kiri dan akhirnya terjadi tabrakan. Ada juga isyarat satu yang sangat penting, yaitu terima kasih atau thank you ya. Biasanya dengan menggunakan jempol seperti ini nih ya. Kalau misalnya rekan-rekan nonton video saya bisa di like ya, di subscribe, dan juga kalau misalnya lagi naik sepeda ada yang memberikan jalan ya, kasih like juga ya, thank you. Ini adalah sangat penting karena inilah sebuah sopan santun di jalanan dan memberikan sesuatu yang positif agar kita tuh di jalanan semuanya santai gitu ya, woles ya, tidak marah-marah ya, semuanya banyak jempol-jempol, jadinya tidak ada yang sakit hati begitu ya. Ini adalah isyarat yang sangat bagus dan kita harus perbanyak menggunakan isyarat ini agar kita tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Oke rekan-rekan, semoga video itu berguna. Tentunya menggunakan isyarat-isyarat ini adalah satu dari sekian banyak metode yang kita gunakan untuk menghindari terlibat dalam kecelakaan. Tentunya kecelakaan itu tidak 100% bisa kita hindari. Akan tapi meminimalisir kemungkinan kecelakaan serta menggunakan metode-metode yang tepat tentunya akan membantu kita menghindarinya secara menyeluruh dan akhirnya juga membantu sesama pengguna jalan ketika kita sedang bersepeda. Apabila rekan-rekan tertarik dengan bersepeda dengan aman, ada video saya di sini dan juga ada video saya di sini masalah memakai helm ya, penting sekali memakai helm. Ingat rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam pedal team.